Ada orang yang dia kerja keras, kerja pagi, pulang hingga petang. Tapi kita lihat penghasilannya segitu-segitu aja tuh. Tidak meningkat. Bahkan dalam kesehariannya itu sering kurang. Padahal dia sudah berusaha keras, berikhtiar. Dia tidak kenal waktu. Dia pagi berangkat bekerja, kemudian dia tidak memikirkan apa yang dia kerjakan. Yang terpenting bagi dirinya adalah dia mendapatkan uang, dan uang hingga malam hari. Tapi lihat apa yang terjadi. Malah bukan rezeki yang banyak dia dapat, malah kelelahan. Tapi lihat bagaimana orang yang santai dia. Kita lihat dia santai, bekerjanya tidak terlalu memaksa. Tapi rezeki selalu datang kepada dirinya. Bahkan ada orang yang kerja hanya 1 jam, 2 jam saja. Tapi rezekinya Masya Allah luar biasa. Artinya apa? Bahwa ternyata rezeki itu tidak diukur dari seberapa kuat, seberapa gigih orang bekerja keras. Tidak. Dan Allah tidak pernah mengatakan bahwa siapa yang bekerja keras maka akan ku berikan dia kekayaan. Tidak begitu. Walaupun sebenarnya salah satu cara, salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kekayaan adalah dengan kerja keras. Tapi tidak serta-merta dengan kerja keras itu kekayaan datang kepada kita. Tidak. Tadi saya katakan bahkan ada orang yang kerja hidupnya dalam 1 hari, kita katakan dia kerja 1 jam, bahkan 2 jam, mungkin 3 jam atau 4 jam. Tapi Masya Allah dia bisa kaya. Nah, rezeki itu tidak diukur dari seberapa kuat fisik seseorang. Tidak, rezeki itu diatur oleh Allah dengan seadil-adilnya. Tinggal tergantung bagaimana kita untuk menjemputnya. Ada orang yang dia kerja seperti biasa, mungkin dia seorang karyawan atau seorang pegawai, dia berangkat pagi, kemudian sore dia pulang. Kemudian ada juga orang yang bekerja sebagai kuli dengan menggunakan tenaganya. Dan semuanya itu sudah diatur oleh Allah rezekinya masing-masing. Kalaulah rezeki itu ditentukan dari kerja keras misalnya, maka kita yang tidak mempunyai fisik yang kuat, kemudian kita mohon maaf ada kekurangan fisik dalam diri kita, ini bagaimana? Kan tentunya tidak adil. Ada tuh orang yang mohon maaf ya, dia cacat, mungkin kakinya tidak ada gitu kan, tapi dia bisa kaya. Dan ada orang yang kita lihat fisiknya kuat, tenaganya kuat, badannya kekar, tapi ya hidupnya biasa-biasa saja. Oleh karena itu teman-teman semuanya, kalau kita ingin rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tergantung bagaimana hati kita dekat kepada Allah. Intinya adalah, kalau ingin hidup bahagia, rezeki mudah, persoalan terselesaikan, segala urusan kita dimudahkan, maka kunci yang paling utama adalah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan takwa. Takwa itu kan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Nah, orang takwa ini yang orang tidak paham bahwa orang takwa ini adalah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan rezekinya. Bahkan orang-orang yang bertakwa itu ya, maksud orang yang bertakwa itu orang-orang yang dia istiqomah ibadahnya, sholatnya, kemudian menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi. Mohon maaf, bukan saya menyatakan diri saya ini orang soleh, tidak. Saya juga banyak salah, banyak dosa, dan sampai saat ini saya belajar. Tapi yang saya analisa dan saya lihat, orang-orang yang dekat dengan Allah itu hidupnya bahagia, rezekinya itu dimudahkan, kemudian persoalannya itu dimudahkan. Bukan berarti orang yang dekat dengan Allah tidak punya masalah. Enggak, tidak, semuanya ada masalah. Selagi kita hidup di dunia, kita tidak bisa lepas yang dari yang namanya masalah. Semua manusia itu punya masalah. Tapi ini berbeda dengan orang yang jauh dengan Allah. Artinya jauh itu dia tidak memperdulikan panggilan Allah, dia tidak peduli dengan sholat, dia tidak peduli dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang penting dia hidup sesuka hatinya. Ini berbeda dengan orang yang dia mau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, saya pernah baca buku ya, ada satu buku, saya lupa itu bukunya apa, pernah diceritakan bahwa
ada seorang tamatan S3, kita katakan profesor. Kemudian ada seorang satu lagi anak muda yang dia hanya tamatan SMA, biasa-biasa saja. Ini diceritakan, saya lupa bukunya, tapi intinya adalah bahwa satu itu cerdas dengan mengandalkan akal, dengan mengandalkan pendidikannya. Kemudian yang satu lagi dengan mengandalkan kekuatan yakin, kekuatan Allah. Mereka pernah bukan beradu ya, artinya menguji bahwa benar-benar Allah ini adil tidak dalam menentukan rezeki. Kemudian mereka membuat satu usaha bisnis yang sama, perbengkelan. Yang tamatan S3 tadi membuat usaha bengkel, kemudian yang tamatan SMA tadi juga dia membuat usaha bengkel. Sama-sama bengkel, sama-sama punya keahlian begitu. Tapi yang bedanya, yang satu menggunakan kecerdasannya karena dia kuliah sampai S3 jurusan bagian teknik otomotif, sementara anak SMA ini tamatan hanya STM, sekolah teknik menengah, itu tidak kuliah. Tapi dia punya kekuatan, yakni kekuatannya yakin kepada Allah. Mereka punya target dalam tempo 10 tahun, mereka sama-sama membangun usaha dari nol. Dalam tempo 10 tahun, siapa yang maju duluan, siapa yang bisnisnya berkembang, siapa yang bengkelnya berkembang. Akhirnya mereka pun mulai. Cara seorang profesor tadi mengembangkan bisnis tentunya dengan mengandalkan ilmunya ya, kecerdasannya. Dia mungkin pakai teknik marketing, dia membuka cabang yang lain, kemudian dia pakai anggota, kemudian setiap ada sepeda motor yang rusak diperbaiki dengan teknik-teknik yang canggih yang menurut dia yang pernah dia pelajarin, kemudian dia perbaiki. Pokoknya yang anak yang tamatan S3 tadi itu dia berusaha dengan kegigihan dan kesombongannya itu, dengan tamatan S3 itu dia berusaha untuk bagaimana bengkelnya ini bisa maju dari temannya yang tamat SMA tadi. Dia benar-benar menyepelekan. Sementara anak yang tamat SMA tadi itu dia kerja seperti biasa, santai saja. Dia pakai anggota, mungkin pakai orang lain, pakai pekerja 2 orang. Tapi yang berbeda adalah ya kerja seperti biasa anak muda ini, tapi ketika ada azan memanggil, panggilan Allah memanggil, dia suruh tutup. Dia berhentikan semua kegiatannya, bukan ditutup. Dia berhentikan kegiatan pekerjaannya. Dia ikuti panggilan Allah. Dia menemui panggilan Allah, artinya dia sholat, pergi ke masjid. Sementara anak yang seorang profesor tadi, dia santai saja. Dia mengandalkan kesombongannya dengan kecerdasannya itu, bahwa dengan kerja keras dia pasti sukses, dia pasti bisa melebihi anak yang tamat SMA tadi. Hari demi hari mereka jalan seperti biasa, hanya berbeda cara pengembangannya. Anak yang SMA dengan meyakini bahwa apapun yang terjadi itu sudah takdir Allah yang terbaik. Sementara tadi anak yang satu lagi yang tamatan seorang profesor tamatan S3 itu menyatakan bahwa dengan kerja keras, dengan keilmuannya, dengan kesombongannya, dia pasti lebih sukses dari anak yang SMA tadi. Nah akhirnya dalam tempo singkat cerita 10 tahun ke depan, ini tamatan yang S3 tadi, seorang dokter, seorang profesor tadi, bisnisnya stagnan begitu-gitu aja. Bahkan pelanggannya itu datangnya tidak begitu seperti biasanya. Tapi berbeda dengan anak yang SMA tadi nih. Dia mengandalkan kekuatan Allah. Dia beribadah, sholat 5 waktu dia jaga, sholat duha, kemudian dia banyak beristighfar, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meletakkan dirinya bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dalam tempo 10 tahun, bisnis yang diadu tadi antara tamatan S3 dengan tamatan SMA, yang berkembang, yang maju adalah tamatan SMA. Sementara tamatan yang seorang dokter S3 tadi, itu dia tidak berkembang. Bahkan dia stres memikirkan bagaimana caranya bisnisnya itu berkembang. Padahal dia tamatan S3. Sementara anak yang SMA, dia hanya pendidikan menengah, sekolah teknik menengah. Tidak ada kuliah, bahkan sekolahnya pun juga di kampung. Bisa maju melebihi dari seorang tamatan profesor doktor. Artinya apa? Bahwa kalau dalam kehidupan ini kita mengandalkan akal kita, kecerdasan kita, kesombongan kita, kerja keras kita, percaya sama saya bahwa kita tidak akan mampu. Karena semuanya punya keterbatasan. Maka dari sekarang belajarlah untuk lebih mengandalkan kekuatan Allah. Ajak, latih diri kita ini untuk mulai meyakini
belajar yakin bahwa Allah itu sudah atur semuanya, bahwa Allah itu akan berikan yang terbaik kepada diri kita. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, kalau kita lupa kepada Allah, hidup kita akan berantakan. Banyak itu orang yang terbukti ya. Mohon maaf para pejabat kita di Indonesia ini, bukan mereka nggak seorang intelek, tamatan S2, S3, bahkan kuliahnya di luar negeri, tapi lihat korupsi di mana-mana, bahkan banyak, kita nggak usah bahas itu, tapi itu fakta. Tapi kita lihat ada orang yang dia pendidikannya biasa saja, santai saja, maksudnya ya nggak pun dia tamatan sampai S3 di luar negeri, mungkin dia tamat SMA atau tamat S1, tapi alhamdulillah hidupnya di lempeng, adem ayem, semuanya dimudahkan. Kenapa? Karena dia kenal Allah. Maka dalam hidup ini sahabat, semuanya itu kalau kita jauh dari Allah, maka hati dan pikiran kita ini akan terombang-ambing. Kita tidak tahu arah tujuan kita. Dan yang terpenting adalah urusan rezeki, kita harus belajar meyakini bahwa sesulit apapun hidup kita, percayalah Allah bukan menzolimi kita. Allah bukan tidak mau memberikan rezeki kepada kita, tapi kita saja yang belum sadar bahwa kalau kita mau nih rezeki dimudahkan, semuanya dilancarkan, masalah diselesaikan, datangin Allah, temui Allah, dekatin Allah. Dia yang memberikan masalah, dia yang memberikan rezeki, dia yang memberikan segalanya, maka kita harus datang kepada dia, minta kepada dia. Tidak ada yang bisa membuat kebahagiaan, yang bisa mendatangkan ketenangan, kekayaan itu kecuali Allah. Tidak ada itu. Kalaupun saat ini Anda dapat kebahagiaan menurut versi Anda, tapi Anda tidak dekat dengan Allah, percayalah itu hanya sebentar, itu hanya semu, itu hanya tidak abadi. Tapi berbeda kalau hati Anda ini dekat dengan Allah. Begitu waktu sholat Anda sholat, begitu ada waktu luang Anda baca Quran, segala aktivitas ketika kosong senggang Anda manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini luar biasa. Kenapa saya bicara ngotot begini? Dulu saya diamanahi oleh almarhum orang tua saya bahwa kalau mau hidup tenang, hidup enak, hidup bahagia, jangan jauh-jauh dari Allah. Dan ternyata benar sahabat, benar. Bahwa kalau kita dekat dengan Allah, semuanya dimudahkan. Kadang-kadang cara itu tidak pernah terbayang dan terpikirkan sama sekali bahwa pertolongan Allah itu sungguh luar biasa. Maksud luar biasa itu nggak pernah terbayangkan. Dan ya sudahlah, kita menempatkan diri kita sebagai hamba, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita lemah, kita mohon pertolongan kepadanya. Sehingga dengan bentuk kepasrahan kita, kemudian menempatkan diri kita sebagai hamba yang lemah, kemudian kita memohon kepada Allah, akhirnya pertolongan itu diberikan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu teman-teman semuanya, saya berpesan dan saran lah, ayo mulai ajak hati kita, ajak diri kita, jiwa kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah, siapa yang ingat kepadaku maka aku ingat kepadanya. Siapa yang tidak ingat kepadaku maka aku tidak ingat kepadanya. Wajar kalau hidup Anda susah karena Anda tidak mengingat Allah. Wajar orang yang bahagia dan kaya hidupnya tenang berkah karena dia dekat dengan Allah. Dia ingat Allah, maka Allah ingat dengan dia. Nah, sekali lagi teman-teman semuanya, masalah apapun yang dihadapin, hutang, rezeki sulit, pokoknya seluruh masalah yang kita hadapi di dunia ini, semuanya itu ternyata mudah bagi Allah. Dengan syarat tentunya kita harus mendekatkan diri dan minta kepadanya. Dan harus ingat, kunci dari semua itu adalah kita harus bersabar, menikmatin prosesnya, kemudian kita juga harus tawakal dan meyakini bahwa satu saat nanti Allah pasti memberikan yang terbaik kepada diri kita. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.